Teratai api mungkin hanya seukuran telapak tangan, tapi itu bahkan lebih menakutkan di mata Han Feng daripada cahaya penguasa besar dari sebelumnya yang pada dasarnya membentang di seluruh langit. Ini karena hal sialan ini hampir merenggut nyawanya 2 tahun sebelumnya. Nyala api saat ini bukan lagi warna hijau putih saat itu. Seluruh warnanya yang seperti zamrud tampak lebih indah. Namun, Han Feng mengerti bahwa teratai api saat ini kemungkinan besar bahkan lebih menakutkan daripada yang dulu. Bentuk Angry Buddha Lotus Flame terkuat di masa lalu digabungkan dari Green Lotus Core Flame dan Bone Chilling Flame. Karena Bone Chilling Flame diberi peringkat sedikit lebih tinggi pada Heavenly Flame Ranking dibandingkan dengan Fallen Heart Flame, tampaknya penggabungan saat ini lebih lemah daripada masa lalu dari sudut pandang tertentu. Namun, Bone Chilling Flame adalah api surgawi Yao Lao. Meskipun Xiao Yan bisa mengendalikannya, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mencapai keakraban yang dia miliki dengan Green Lotus Core Flame. Oleh karena itu, penggabungan kedua, api surgawi, itu kurang lebih akan menimbulkan konflik. Meskipun konflik semacam ini sulit dirasakan di bawah penindasan kekuatan spiritual Xiao Yan yang kuat, itu masih akan membatasi beberapa kekuatan teratai api. Namun, semuanya berbeda sekarang. Green Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame sepenuhnya disempurnakan oleh Xiao Yan. Jauh lebih lancar baginya untuk mengendalikannya. Ketika Xiao Yan saat ini menggunakan dua jenis api untuk menggabungkan Angry Buddha Lotus Flame, kelelahan Douqi atau kekuatan spiritualnya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Selain itu, kekuatannya bahkan tidak berkurang sedikit pun. Selain itu, berbicara dari sudut pandang tertentu, penggabungan kedua jenis api ini tanpa celah menyebabkan kekuatan Angry Buddha Lotus Flame mencapai tingkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Flame Heart Flame mungkin tidak sebanding dengan Bone Chilling Flame di Heavenly Flame Ranking, tetapi kekuatan Angry Buddha Lotus Flame yang dibuat tidak sedikit lebih lemah dari saat itu. Han Feng samar-samar bisa merasakan kekuatan teratai api seperti zamrud saat ini dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Oleh karena itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan lebih serius. Dia mengerti bahwa dia sekali lagi telah ditipu oleh Xiao Yan. Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame mungkin sangat hebat, tapi itu membutuhkan cukup banyak kekuatan untuk menggumpal. Jika penggabungan dihentikan selama periode waktu ini, teratai api secara alami akan gagal untuk bergabung dengan sukses. Namun, Xiao Yan telah menggunakan tabrakan antara Flame Splitting Tsunami dan Radiant Cecil sebelumnya sebagai penutup saat dia diam-diam menyelesaikan penggabungan teratai api. Tidak heran mengapa ekspresinya menjadi sangat pucat setelah energinya tersebar. Itu bukan karena dia menerima serangan balik selama tabrakan, tetapi karena dia telah menggumpalkan Angry Buddha Lotus Flame. Xiao Yan tersenyum saat melihat ekspresi gelap dan serius dari Han Feng. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat teratai api zamrud yang berputar perlahan di atas telapak tangannya. Hatinya mendesis dan sedikit terisak. Ini adalah pertama kalinya dia sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menciptakan teratai api yang kuat berskala besar ini sejak dia menciptakan Angry Buddha Lotus Flame. Bentuk Angry Buddha Lotus Flame terkuat yang dia gunakan di masa lalu tidak hanya mengandalkan dukungan kekuatan spiritual Yao Lao, tetapi juga perlu meminjam gumpalan Bone Chilling Flame untuk menggunakannya sepenuhnya. Namun sekarang, Xiao Yan dengan lembut menarik teratai api di tangannya. Sebuah busur senang terangkat dari sudut mulutnya. Tampaknya rasa sakit yang dideritanya di bawah tanah selama 2 tahun ini memungkinkannya mendapatkan hasil yang cukup baik. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat wajah Han Feng yang gelap dan serius. Dia tersenyum dan jarinya dengan lembut menjentikkan teratai api. Yang terakhir segera keluar perlahan. Teratai api zamrud anehnya mulai mengembang saat meninggalkan tangan Xiao Yan. Dalam sekejap mata, ukuran seperti telapak tangannya melebar hingga lebarnya sekitar 5 kaki. Api hijau tua yang berkobar membumbung di atasnya dan membakarnya seperti panggung teratai tempat Buddha duduk. Itu tampak suci, dan diam-diam mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan. Setelah teratai api zamrud mengembang hingga lebarnya sekitar 5 kaki, ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi secara tiba-tiba. Banyak sulur kecil hitam pekat menyebar ke langit.
Kekuatan yang terkandung dalam teratai api benar-benar telah mencapai titik yang menakutkan dari ruang yang bergetar. Cukup banyak sulur kecil berwarna hitam berulang kali muncul dari sekeliling saat seseorang menyaksikan teratai api berputar perlahan. Mata Han Feng tiba-tiba menyusut di kejauhan. Kekuatan destruktif yang menakutkan ini adalah sesuatu yang bahkan membuatnya merasa tidak nyaman. Jika dia terkena serangan ini, kemungkinan dia akan terbunuh di tempat. Sialan! Han Feng mengatupkan giginya dengan kasar. Dia tidak berani meremehkannya bahkan sedikit pun. Raungan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya, dan api biru tua dari dalam tubuhnya meledak tanpa henti. Akhirnya, itu berubah menjadi lautan api biru yang lebarnya sekitar 70 hingga 80 kaki. Tubuhnya berada di tengah lautan api ini. Api berkobar di sekelilingnya, memancarkan suara keras gelombang laut yang menghantam bebatuan, menyebabkan hati semua orang merasakan tekanan. Perasaan itu seolah-olah mereka sendirian di hadapan lautan luas yang tidak pernah berakhir, menyebabkan orang tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk melawan. Api biru menyebar ke langit dan suhu tinggi menutupi area tersebut. Beberapa ahli yang lebih kuat sedikit lebih baik, tetapi sisanya, keringat membasahi tubuh mereka. Beberapa dari mereka yang bahkan lebih lemah merasa mata mereka menjadi putih sebelum mereka jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Heavenly Flame memiliki kekuatan menakutkan untuk mengubah lingkungan. Kata-kata ini memang benar. Dengan Han Feng menggunakan kekuatan penuhnya untuk bermanuver, lingkungan kota Feng ini segera muncul seolah-olah telah mengalami kekeringan untuk waktu yang lama. Bahkan air di udara menguap seluruhnya. Udara kering menyebabkan orang merasakan sakit tenggorokan di tenggorokan mereka setiap mereka menghirup udara ke dalam tubuh mereka. Pergilah. Di bawah tatapan Han Feng, Xiao Yan menjentikan jarinya dan teratai api hijau besar yang perlahan berubah bergetar sebelum melesat ke depan dengan suara menusuk telinga. Dengan lampu hijau, ia terbang menuju api biru dengan angin panas. Binatang ajaib hati laut? Han Feng menyaksikan cahaya mengalir zamrud yang melesat secara eksplosif dengan ekspresi serius. Telapak tangannya bergerak dan teriakan keluar dari tenggorokannya. Segera, lautan api yang sangat besar itu bergejolak dengan kuat. Nyala api menderu dan berputar sebelum benar-benar menjadi binatang biru tua yang sangat besar. Munculnya binatang besar ini menyebabkan beberapa warna darah menghilang dari wajah Han Feng. Jelas, hal ini menghabiskan cukup banyak douki. Ukuran binatang besar itu besar, dan tidak sedikit lebih kecil dari bentuk pertempuran dari Heaven Swallowing Python. Bentuknya seperti singa, tetapi memiliki ekor besar seperti kalajengking. Tanduk berwarna biru tua, yang menonjol dari kepalanya, menunjukkan cahaya biru yang berkedip-kedip. Klakson kadang-kadang akan bergoyang dan bekas luka hitam kecil akan muncul di ruang kosong. Xiao Yan juga terkejut ketika kepala besar dari binatang api raksasa berwarna biru tua muncul. Tidak disangka bahwa kendali Han Feng atas si Heart Flame telah mencapai tahap seperti itu dalam 2 tahun yang belum mereka temui. Xiao Yan mempertanyakan dirinya sendiri, dan menemukan bahwa kemungkinan besar bahkan saat ini dia akan mengalami kesulitan menggunakan api surgawi untuk menggumpal dan membentuk bentuk binatang yang begitu kompleks. Xiao Yan terkejut, tetapi lotus api zamrud yang sudah mengunci targetnya tidak ragu-ragu. Tampaknya telah berteleportasi, dan dalam beberapa kilatan, itu hanya jarak pendek dari Han Feng. Angin yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan lautan api biru tua menyebar ke seluruh langit membentuk beberapa riak. Gi. Ekspresi Han Feng sangat serius saat dia menatap teratai api besar yang datang ke arahnya secara langsung. Segel di tangannya berubah, dan dengan teriakan pelan, singa api besar, yang telah diaglomerasi dari kekuatannya sendiri, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan keras seperti guntur. Keempat kukunya segera bergerak saat itu menjadi seperti tank, dan tanpa rasa takut menyerbu ke arah teratai api. Jarak antara keduanya langsung tertutup. Segera, 2 energi menakutkan, yang cukup untuk membakar pegunungan dan merebus laut, bertabrakan dengan ledakan, seperti meteor, di depan pikiran tegang Han Feng dan Xiao Yan. Bang! Seluruh langit terdiam sesaat ketika keduanya melakukan kontak. Segera, energi alam mulai menjadi ganas. Energi warna-warni terbang ke seluruh langit. Sekilas, mereka terlihat seperti melarikan diri dari area di mana tabrakan terjadi.
Pemberontakan tiba-tiba energi di daerah tersebut juga menyebabkan semua ahli di langit tiba-tiba menghentikan tindakan mereka. Banyak tatapan membawa keterkejutan yang sulit disembunyikan saat mereka menyaksikan area yang tiba-tiba berubah menjadi ruang hampa. Riak energi menakutkan yang merembes keluar dari teratai api dan binatang api menyebabkan hati mereka dipenuhi rasa takut. Jika energi ini menyentuh tubuh mereka, kemungkinan tubuh dan tulang mereka akan meledak di tempat. Bang! Keheningan hanya berlangsung sesaat sebelum badai energi dahsyat meletus dari tengah. Badai energi api yang menakutkan menyebar dan menutupi area yang radiusnya lebih dari 100 meter. Bahkan orang-orang dari kedua sisi pertempuran yang kacau di langit menggerakkan tubuh mereka dan melarikan diri ke segala arah dengan cara yang menyedihkan. Mereka jelas mengerti bahwa jika mereka diserang oleh benda ini, kemungkinan besar mereka akan menderita meskipun mereka memiliki kekuatan. Karena itu, muncullah adegan lucu. Pertempuran kacau dan panas membara yang berkecamuk di langit, pada saat ini, berubah menjadi pemandangan burung-burung yang ketakutan melarikan diri. Semua orang tiba-tiba meninggalkan daerah itu. Yang tersisa hanyalah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Suqian memukul telapak tangannya dan kekuatan yang kuat mengguncang Gold Silver Brothers sampai mereka mundur dengan cepat. Pucat samar juga muncul di wajah yang terakhir. Meskipun mereka bisa bersaing dengan elit Do Uzong dengan bergandengan tangan, mereka masih akan kalah jika keadaan benar-benar berlarut-larut. Di masa lalu, Han Feng akan lama melarikan diri dari lawan yang mengganggunya untuk datang dan membantu mereka menangani Suqian. Sekarang, bagaimanapun, tidak hanya dia ditahan oleh Xiao Yan sampai dia tidak bisa pergi, tapi ada juga rasa dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Semakin banyak waktu berlalu, hanya masalah waktu sebelum mereka berdua dikalahkan di tangan Suqian. Suqian tersenyum dingin saat dia mengamati Gold Silver Brothers yang wajahnya bergantian antara putih dan hijau. Suqian tidak mengambil keuntungan dan mengejar. Dia berbalik dan mengamati pusat badai api yang menakutkan dengan ekspresi serius. Tabrakan energi semacam ini adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan seseorang yang sekuatnya merasa takut. Aku benar-benar meremehkan Xiao Yan. Dia benar-benar mampu menunda Han Feng bahkan dalam situasi seperti itu, namun, saya ingin tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Suqian melirik badai api yang menakutkan itu. Dia dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa pemenang akan ditentukan setelah pertukaran ini. Dia tidak dapat memutuskan siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Semoga saja anak kecil itu